Wakil Bupati Tulang Bawang Lampung nyaris adu jotos dengan pedagang saat penertiban. Gagal bawa kabur motor curian di Mall Pelaju, pelaku ditangkap petugas keamanan. Jemaah calon haji Sumsel siap ke Tanah Suci 2 Mei 2025 masuk asrama haji. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Seorang pria di Palembang mencuri sepeda motor di area parkir sebuah mal. Aksinya digagalkan petugas keamanan, sementara rekannya yang menunggu di luar mal melarikan diri. MRS, pelaku pencurian motor yang beraksi di salah satu mal di kawasan Pelaju, Palembang, menyerah setelah ditangkap petugas keamanan mal dan diserahkan ke polisi. Menurut keterangan, pelaku bersama rekannya mencuri motor milik pengunjung mal yang diparkir di halaman parkir mal. Cara yang digunakan pelaku dengan merusak kontak dan menyalakan motor korban. Namun saat pelaku berusaha melarikan diri membawa motor curian, aksinya diketahui petugas keamanan yang mengejar. Terjebak kemacetan di jalan, pelaku tertangkap bersama motor curian. Yang bersangkutan pada saat di pintu petugas keamanan dicurigai, kemudian spontan yang bersangkutan tancap gas dan akhirnya dilakukan pengejaran. Syukur pada saat itu kondisi jalan sedang kondisi macet. Petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan yang bersangkutan dan akhirnya terjatuh beserta barang bukti kendaraan hasil curiannya. Sementara teman pelaku yang menunggu di luar mal berhasil kabur dan masih dalam pengejaran. Pelaku mengaku ini adalah aksi pertamanya yang terpaksa dilakukan karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Kamu siapa namanya? Utut. Kamu umur berapa? 25 ya. Kerja di mana sebelumnya? Di pabriknya. Di pabrik mana? Memang kamu niatnya sejak awal pengen mencuri di CMO? Enggak. Kenapa mencuri di CMO? Karena tidak sengaja. Kamu tidak takut di situ ada satpam, nggak takut yang jaga? Takutnya. Terus kenapa kamu memaksakan mencuri? Kepepet apa? Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang membenarkan adanya tindakan tidak semestinya seorang konsulen terhadap peserta pendidikan dokter spesialis PPDS. RSMH menyatakan konsulen tersebut telah dinonaktifkan dari tugasnya. Dugaan kekerasan seorang konsulen terhadap peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang diperbincangkan di media sosial. Unggahan akun Instagram @ppdsgram menyebut korban mengalami hematom pada bagian pribadinya usai ditendang konsulen dan sempat menjalani perawatan di IGD. Direktur Utama RSMH Palembang Siti Halimah membenarkan peristiwa tersebut. Insiden terjadi pada Minggu 20 April 2025 di ruang ICU, melibatkan konsulen asisten berinisial YS. Tindakan tersebut dipicu karena konsulen merasa tidak puas terhadap penanganan pasien yang dilakukan PPDS yang dinilai tidak sesuai standar. Hasil pemeriksaan internal menunjukkan tindakan kekerasan mencakup unsur verbal dan fisik. Saat ini pihak rumah sakit masih mendalami apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau dipicu emosi sesaat.
Sebagai langkah awal, RSMH telah menonaktifkan YS dari seluruh tugasnya, baik sebagai konsulen maupun pengajar terhitung sejak 22 April 2025. Terkait sanksi lanjutan, RSMH menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Kementerian Kesehatan. Minggu kemarin tanggal 20 April, konsulen tersebut melakukan kekerasan fisik ya kepada PPDS di ruang ICU. Ini juga terjadi karena beliau marah, gitu, kurang puas dengan apa yang dikerjakan oleh PPDS, kemudian beliau terpancing marahnya kemudian sampai dia menendang gitu ya, menendang kemaluannya PPDS ya. Dan kemudian dari pemeriksaan USG itu ada hematom itu perdarahan tapi di dalam gitu teman-teman, jadi kelihatan ada bengkak merah. Nah peristiwa itu terekam dari rekaman CCTV di ruang ICU. Tapi sebagai informasi setelah peristiwa itu dan sekarang anaknya baik-baik saja teman-teman ya. Jadi kalau ada berita sampai dirawat sampai itu enggak. Jadi dia memang membuat visum untuk dia selain pengobatannya diberikan obat anti nyeri, antibiotik, kemudian dia langsung bisa beraktivitas kembali dan sekarang juga sudah beraktivitas ya. Sementara itu korban yang sempat dirawat kini sudah pulih dan kembali beraktivitas. Namun ia masih berada dalam pengawasan tim psikolog rumah sakit untuk memantau kemungkinan munculnya trauma. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Konsulen di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang yang diduga melakukan kekerasan pada peserta pendidikan dokter spesialis disebut memiliki sikap temperamental. Tindakan serupa bahkan dikabarkan bukan yang pertama kali terjadi. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang akhirnya angkat bicara soal kekerasan terhadap seorang peserta program pendidikan dokter spesialis yang dilakukan oknum konsulen. Pihak rumah sakit membenarkan bahwa pelaku berinisial YS dikenal bersikap temperamental. Direktur Utama RSMH Siti Halimah menyampaikan kekerasan oleh YS bukan kali pertama terjadi. Sejak 2019, oknum tersebut tercatat pernah melakukan tindakan serupa dan sempat dinonaktifkan selama 2 tahun. Pada 2023, ia kembali dikenakan sanksi disiplin karena laporan kekerasan. RSMH telah melakukan penelusuran sejak Maret 2025. Tidak hanya PPDS yang menjadi korban, tetapi juga perawat yang bertugas di tempat yang sama. Namun banyak dari mereka takut untuk melapor. Setelah kasus ini kembali mencuat, sudah ada 7 korban yang memberanikan diri untuk bersuara dan memberikan keterangan resmi ke rumah sakit. Seluruh proses kini masih menunggu keputusan dari Kementerian Kesehatan. Didapatkan bahwa konsulen tersebut melakukan 3 jenis perundungan kalau kita kelompokkan ya teman-teman sesuai dengan elemen. Perundungan verbal, misalnya beliau sering berkata kasar, itu tadi karena beliau cepat marah gitu, jadi kalau marah suka berkata-kata agak kasar. Kemudian perundungan fisik, misalnya dia melempar, menonjol, menempeleng gitu ya, menjubing gitu. Atau perundungan non-verbal dan non-fisik, misalnya beliau itu kalau nggak suka dengan salah satu PPDS, kemudian PPDS-nya dihindari gitu, nggak mau bertemu dengan PPDS itu gitu. Kemudian dari penelusuran SPI bahwa tidak hanya PPDS yang menjadi korban, tapi juga perawat ya. Jadi karena beliau bertugas di ICU, jadi beberapa perawat ICU juga sering dimarahi. Kasus ini mencuat usai unggahan akun Instagram @ppdsgram menjadi viral. Dalam unggahan itu disebutkan seorang PPDS mengalami hematom pada bagian pribadinya akibat ditendang konsulen hingga harus dirawat di IGD. Pihak rumah sakit telah menonaktifkan YS dari seluruh tugas sebagai konsulen dan pengajar sambil menunggu hasil penyelidikan lanjutan. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga karena dilanda rasa cemburu, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban kekerasan suaminya. Ia mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh dan telah melapor ke polisi. Tak terima dianiaya, Ayu Romadoni, seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai penyanyi, melaporkan suaminya sendiri ke SPKT Polrestabes Palembang. Pelapor datang ke SPKT Polrestabes Palembang dengan kondisi luka lebam di tubuh. Dalam keterangannya, penganiayaan dipicu karena dirinya tidak mengangkat telepon saat bernyanyi di atas panggung.
Disebutkan pelapor, suaminya juga menuduh dirinya telah berselingkuh dengan pria lain. Gara-gara aku begawe Pak dan angkat telepon. Sakunya aku di belanangan di pucuk panggung itu. Nah sudah balik-balik aku nih yo, dia suruh aku ngakui, jadi teman aku akui Pak kalau memang nak ngate. Saksi aku banyak kan tahun-tahun orang aku begawe. Nah sudah itu dia barang-barang tuh dihancur-hancur galau di kamar, terus dia bertindak cek itu nampak kekerasan dengan aku kan. Sudah terjadilah cek itu. Dia dipukuli, pokoknya dia tuh melempari koper ke badan, lebam tangan kayak ini lebam, tangan kanan, kaki, terus dada Pak sakit. Polisi telah mengantongi alat bukti dari pelapor untuk menindaklanjuti laporan korban. Tentunya berdasarkan laporan ini dan alat bukti yang dibawa oleh pelapor ini menjadi dugaan awal, tentunya adanya perlu langkah-langkah penyelidikan terhadap pelaku kasus ini. Korban berharap terlapor segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Naiknya harga kelapa dan santan di pasar domestik dipicu permintaan ekspor yang tinggi dari Cina, sementara pasokan lokal terbatas. Harga jual ke luar negeri yang lebih tinggi membuat banyak petani dan pelaku usaha beralih ke pasar ekspor. Harga kelapa dan santan di pasar dalam negeri masih tinggi. Kondisi ini dipicu terbatasnya pasokan buah kelapa serta meningkatnya permintaan ekspor, terutama dari Cina. Penurunan suplai kelapa terjadi akibat cuaca ekstrim beberapa waktu lalu, mulai dari kekeringan hingga hujan yang tidak merata. Di sisi lain, harga ekspor kelapa yang lebih tinggi membuat petani dan pelaku usaha memilih menjual ke luar negeri. Akibatnya stok kelapa di dalam negeri menipis dan harga pun melonjak. Data dari Dinas Perdagangan Sumatera Selatan mencatat, setiap tahunnya Indonesia mengekspor hingga 1,2 juta ton kelapa dengan Cina sebagai negara tujuan utama. Bahkan pada April ini sudah tercatat pengiriman sebanyak 200 kg kelapa ke negara tirai bambu. Untuk ekspor, itu harga ekspornya per biji itu yang biasanya 4.000 sampai 5.000 beberapa bulan lalu itu sekarang bisa mencapai 8.000 atau 8.500. Karena di lapangan sendiri sudah harganya sekitar 7.000. Tapi kami harapkan beberapa bulan ke depan ini saya dapatkan informasi bahwa keadaan alam sudah membaik. Diharapkan beberapa bulan ke depan ini pertumbuhan dari kelapa kita dan berbuah seperti normal kembali, sehingga diharapkan harga dapat stabil seperti semula. Tingginya harga kelapa dan santan turut dirasakan para pelaku usaha kuliner, terutama rumah makan Padang yang banyak menggunakan santan dalam masakannya. Mereka pun terpaksa melakukan penyesuaian. Untuk sekarang kami dapat harga santan sekilo 30.000. Sebelum-sebelumnya? Sebelum lebaran? Kemarin tuh masih murah, sempat berapa itu? 22 itu, 22.000. Pernah di bawah 20 deh? Pernah 18. Kalau untuk ridho ilahi sehari santan lebih dari 10 kilo. Di 10 kilo. Meski begitu, ada harapan harga akan kembali normal. Seiring kondisi cuaca yang mulai membaik, produksi kelapa diharapkan meningkat. Saat ini harga di pasar mulai mengalami penurunan meskipun masih tinggi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu membantu proses evakuasi pelepasan 18 cincin yang terpasang di jari salah satu ODGJ yang berada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Evakuasi ini pun berlangsung dramatis dan memakan waktu cukup lama, dikarenakan cincin yang terpasang sudah lama dan sulit dilepas. Petugas bahkan harus menggunakan mesin pemotong dengan penuh kehati-hatian untuk melepaskan cincin yang berada di seluruh jari ODGJ tersebut.
Tak hanya itu, petugas damkar terpaksa meminta pertolongan petugas kesehatan untuk membius tangan agar proses evakuasi dapat berjalan lancar. Nah itu pas kita langsung menuju ke lokasi kan di Rumah Sakit Jiwa. Nah, kita lihat di sana itu ya cincinnya itu jarinya 10 tapi cincinnya itu ada 18. Nah, jadi memang ya kalau kita yang normal kan ya nggak mungkin, tapi karena dia kondisinya yang kurang normal ya dia sampaikan yang seperti itu, ya ada yang gaib-gaib lah mungkin seperti itu kan. Nah, jadi ada beberapa yang harus dievakuasi, dibantu oleh pihak medis itu untuk dianestesi. Proses evakuasi pun berhasil dilakukan dengan memakan waktu beberapa jam. Sementara jari ODGJ tersebut saat ini mendapat perawatan dari petugas kesehatan. Bayazir Araihan, Kompas TV, Bengkulu. Petugas damkar Kota Jambi melakukan evakuasi 2 ekor ular sanca berukuran besar di 2 lokasi yang berbeda. Penemuan 2 ular ini disebabkan kondisi cuaca di Kota Jambi yang berubah-ubah. Mulai dari panas terik, tiba-tiba hujan deras, membuat habitat alami beberapa hewan liar terganggu, salah satunya ular yang kini mulai masuk ke permukiman warga. Ular sanca pertama ditemukan pada siang hari berada di dalam kolam ikan rumah warga di Kecamatan Alam Barajo, dan ular kedua ditemukan pada malam hari berada di atas pagar rumah warga di Kecamatan Telanepura. Kadis Damkar Kota Jambi menyebutkan kedua ular sanca ini memiliki panjang yang berbeda. Ular sanca yang pertama sepanjang 3 meter dan berat 8 kg, sedangkan ular kedua memiliki panjang hampir 5 meter. Ular ini adalah ular piton sepanjang kurang lebih 5 meter dengan berat bobot 30 kg, dan ular ini dapat memangsa manusia dengan berat badan kurang lebih 70 kg. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan lansia tersebut dapat terselamatkan. Dan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati apabila menemukan hewan liar ataupun khususnya ular sanca dengan ukuran besar untuk menjaga anak-anak dan jangan mendekati hujan. Atas penemuan hewan melata ini, warga diminta lebih waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim dan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar hewan liar tidak mudah masuk ke dalam rumah. 2 ekor ular sanca ini akan dilepas liarkan ke habitat aslinya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa kemarin. Dari dalam kantor tersebut, petugas KPK yang berjumlah 5 orang tampak membawa beberapa tas dan koper yang diduga berisikan berkas. Belum ada keterangan resmi terkait hal ini. Namun, penggeledahan dilakukan diduga terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Dinas PUPR Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Masuk ya. Tepatkan pokku. Saya siap. Bangun je. Kalau sudah ditempati saya dah masuk. Siap. Ini adalah detik-detik menegangkan saat terjadi keributan antara Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan dengan pedagang saat melakukan penertiban di Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung. Keributan terjadi saat pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin Wakil Bupati Hankam Hasan menertibkan pedagang ikan yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk memindahkan lapaknya. Namun keributan pecah ketika pemilik lapak menolak hingga disambut amukan pihak aparat pemerintah dan nyaris terjadi adu jotos. Beruntung petugas dari TNI Polri yang mengawal langsung melerai keributan tersebut. Wakil Bupati Hankam Hasan menjelaskan penertiban dilakukan lantaran para pedagang banyak yang menggunakan bahu jalan untuk membuka lapak sehingga mengganggu aktivitas di pasar. Sebenarnya kita sudah bersosialisasi hampir 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sudah kita sampaikan baik secara administrasi, lisan, surat edaran, rambu-rambu. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan
Mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berdagang di luar. Dan itu kan kita jaga. Siap kita jaga. Nanti kita akan turunkan petugas yang menjaga mereka untuk menertibkan mereka supaya mereka tertib berdagang. Diketahui sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga sudah sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran untuk tidak berjualan di area luar pasar yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi lapak. Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. Pasca banjir yang merendam ribuan rumah warga di 2 kelurahan Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, kini tampak petugas dari BPBD dan Dinas PU tengah melakukan pembersihan. Ruas jalan dan drainase yang dipenuhi material lumpur sisa banjir dibersihkan menggunakan alat berat. Selain itu, sarana umum seperti rumah ibadah, sekolah terdampak banjir di Kelurahan Panjang Selatan dan Panjang Utara juga dilakukan pembersihan. Kita membersihkan lumpur-lumpur setelah pasca banjir kemarin. Alat kita PU menggunakan ekskavator 2 yang mini dengan mobil armada 3. Nanti dibantu dengan DLH dan Tak hanya membersihkan sarana umum, petugas dari BPBD, Damkar, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung juga turut membersihkan lingkungan permukiman dan rumah-rumah warga terdampak. Setidaknya dari data BPBD ada 3.094 unit rumah warga terdampak banjir dan 3 orang warga meninggal dunia. Di sini yang agak ini di Panjang Utara, Panjang Selatan itu yang paling, karena itu hujan yang dari atas, air dari atas ini ada bandang. Artinya mudah-mudahan secepatnya kalau kita ini istilahnya kayak jalan-jalan udah beres, yang fasilitas umum kayak sekolah udah beres, ya mudah-mudahan memang sama yang ditargetkan tadi SPO, cepatnya kita ini. Kalau untuk akibat sendiri memang 3 korban ya, apakah sudah juga dimakamkan itu Pak? Sudah. Peristiwa banjir bandang terjadi di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Senin dini hari lalu. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi dan diperparah dengan meluapnya aliran sungai yang tak mampu menampung derasnya debit air. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Akibat banjir yang terjadi di kawasan Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Senin dini hari lalu, kini menyisakan banyak kerugian di tengah masyarakat terdampak. Selain rumah yang kotor dengan segala isi perabotan yang juga rusak, banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 juga rusak karena mesin yang terendam air. Seperti yang terpantau di salah satu bengkel di Kota Bandar Lampung, tampak puluhan sepeda motor milik warga korban banjir mengantri untuk mendapatkan perbaikan karena mengalami mati mesin. Oh, ini motornya. Kendalanya apa tadi motornya? Ini belum dandan. Berbet ya? Nggak mau hidup? Masukkan air gitu ya? Oh, kapan kita bawa tadi ke sini? Tadi pagi Pak. Tadi pagi ya? Motor saya udah nggak bisa dihidupin, 3-3-nya udah mati semua. Oh, 3 motor kita? Iya. Nggak bisa hidup semua itu Pak? Nggak bisa hidup semua. Itu memang kerendam air semua itu Pak? Iya, kerendam semua. Kerendam semua ya? Sampai ke sejoknya lah. Sejok ya? Berarti 1 meteran kurang lebih. Teknisi bengkel mengatakan motor korban banjir yang mengalami kerusakan ini karena adanya air yang masuk ke dalam mesin, diantaranya ruang pembakaran hingga tangki bahan bakar. Proses perbaikan pun dilakukan dengan cara membongkar mesin dan membuang serta membersihkan dari air yang menyumbat. Apa nih Bang? Kena banjir dia. Banjir ya? Emang kata-kata kerusakannya apa nih Bang? Biasanya busi, oli harus diganti, filter udara. Kata-kata seperti itu semua Bang ya? Setidaknya akibat banjir yang terjadi di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, dilaporkan ada ribuan rumah terdampak dengan 3 orang korban meninggal dunia. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksal. Saudara Presiden Prabowo meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Program ini diharapkan mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan swasembada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Saya luncurkan program Gerakan Indonesia Menanam di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025. Di Sumatera Selatan yang menjadi salah satu daerah percontohan ditanam berbagai tanaman pangan, salah satunya padi apung yang dapat memanfaatkan lahan yang terbatas atau di atas kolam. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh program ini karena diharapkan menjadi salah satu jalan keluar untuk ketahanan pangan agar Indonesia mampu swasembada. Dengan inovasi ini, kekuatan pangan dalam negeri akan terjaga sehingga Indonesia tak terpengaruh dengan harga di luar negeri yang mahal, serta tak akan marah dengan kebijakan dagang luar negeri. Masalah pertanian ini sekarang adalah membutuhkan sains dan teknologi, ya, untuk kita mampu swasembada. Tiap tahun jumlah penduduk kita tambah berapa? Sekitar 3,5 juta ya tiap tahun. Bayangkan dalam 10 tahun 35 juta tambahan. Kalau kita tidak inovatif, kita tidak pakai teknologi, kita tidak punya keberanian untuk mulai ya bikin lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten, lumbung pangan kecamatan sampai lumbung pangan desa. Tadi Menko Pangan mengatakan kalau tiap keluarga punya 5 pot cabai, udah nggak mahal lagi Pak cabai. Harga cabai tidak akan pernah mahal. Ya. Setiap keluarga bisa punya cabai sendiri, mungkin punya tomat sendiri, timun sendiri. Halaman kecil pun bisa pelihara ikan lele. Ya, kita nanti latih yang bertingkat gitu. Hidroponik bertingkat vertikal. Jadi sekarang ini semua unsur bersatu. Ibarat kita membuat suatu tim nasional untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Di Sumatera Selatan, dengan program ini produksi padi akan naik hingga 25%, dari sebelumnya 2,6 juta ton gabah kering giling menjadi hampir 4 juta ton GKG. Purwantoro, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, saudara, di tengah ketidakpastian ekonomi, emas tetap menjadi pilihan investasi yang diminati masyarakat. Dinar emas pun muncul sebagai alternatif menarik, terutama saat logam mulia makin langka dan banyak diburu. Emas masih menjadi pilihan masyarakat sebagai instrumen investasi jangka panjang. Di tengah tingginya minat terhadap logam mulia hingga memicu pembatasan penjualan, dinar emas hadir sebagai alternatif yang tak kalah menarik. Marketing Regional Galeri 24 Area Palembang menjelaskan dinar emas dinilai lebih menguntungkan karena selisih harga beli dan jualnya relatif kecil. Selain itu, dinar emas tersedia dalam beberapa pilihan, mulai dari 1/4 dinar hingga 1 dinar. Iya, sebenarnya dinar ini pilihan dari investasi ya Pak. Dan juga kenapa banyak yang pilih dinar itu harganya lebih kecil daripada emas batangan. Gitu. Jadi 1 dinar itu kandungannya di beratnya di 4,25 gram Kak, 1 dinar. Kalau peminat dinar sampai saat ini masih banyak Kak ya. Karena emas batangan dan dinar itu ada segmennya tersendiri gitu loh. Jadi kalau ada yang udah ngerti dinar itu biasanya carinya dinar di sini. Hingga 23 April 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat, harga 1/4 dinar emas berada di Rp2.060.000. Sementara 1 dinar dijual Rp8.106.000. Karena untuk investasi itu selain emas batangan bisa memilih dinar karena harga
beli dan jual untuk dalam jangka waktu pendek itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan emas batang. Sebenarnya belum berapa lama tahunya saat emas mulai naik, terus ada kabar kalau dinar itu bisa jadi pilihan selain beli emas yang saat ini harganya terus naik. Sementara itu, harga logam mulia masih tergolong tinggi meski mengalami penurunan sekitar Rp40.000 per waktu yang sama. Harga 1 gram logam mulia di Galeri 24 tercatat Rp2.016.000, sedangkan di Antam mencapai Rp2.075.000. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pelunasan biaya perjalanan haji untuk Sumatera Selatan hampir rampung sepenuhnya. Hingga saat ini sebanyak 7.011 dari total 7.012 jemaah haji telah menyelesaikan proses pelunasan. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua ditetapkan hingga 25 April 2025. Pelunasan jemaah haji asal Sumatera Selatan hampir mencapai 100%. Hingga saat ini tercatat 7.011 jemaah telah menyelesaikan pelunasan dari total kuota 7.012 jemaah. Kementerian Agama Sumsel juga mencatat ada 973 jemaah cadangan yang siap menggantikan jika ada jemaah utama yang berhalangan berangkat. Umumnya jemaah yang belum melunasi terkendala belum terbitnya hasil pemeriksaan istita'ah, kesehatan, atau karena faktor ekonomi. Untuk embarkasi Palembang tahun ini tetap akan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Namun kapasitas kursi pesawat mengalami pengurangan dari 450 kursi tahun lalu menjadi 370 kursi. Dampaknya jumlah kloter haji Sumsel meningkat dari 19 kloter menjadi 22 kloter. Dalam masa pelunasan tahap 1 dan tahap kedua yang insya Allah akan berakhir pada tanggal 25 April lusa, sampai hari ini kita dapat data dari Siskohat jam 2 tadi itu sampai jam 2 siang ini yang sudah melakukan pelunasan itu ada 7.011 ya, 7.011 jemaah, termasuk di dalamnya itu 48 PHD, 24 pembimbing KBIHU dan 973 cadangan. Jadi untuk penyerapan kuota insya Allah dalam beberapa hari ini akan terserap semua. Kuota kita 7.012 itu akan bisa terserap semua. Tapi karena di dalam di dalam jumlah yang melakukan pelunasan tadi ada jemaah cadangan juga. Kalau dalam beberapa hari ini ada jemaah yang memang harusnya berangkat tahun ini melakukan pelunasan, maka tetap diutamakan yang berangkat tahun ini. Tapi kalau memang tidak ada, artinya kita cuma butuh 1 orang lagi untuk melakukan pelunasan. Insya Allah kuota sebanyak 7.012 itu dapat terserap. Dan secara umum memang karena ini adalah kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan, sudah siap ya, masing-masing kementerian, masing-masing instansi atau lembaga yang terkait itu sudah siap untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini. Namun memang sebelum nanti kita menerima jemaah pada tanggal 2 Mei, tentu kita perlu mengadakan rapat konsolidasi gitu ya, rapat persiapan. Insya Allah di akhir April inilah, di akhir April akan diadakan rapat itu. Jemaah kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 2 Mei dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Saat ini kantor wilayah Kemenak Sumsel tengah menyesuaikan pembagian kloter untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Kota Palembang menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu prioritas utama yang akan diselesaikan dalam 5 tahun ke depan. Masalah infrastruktur ini kini mendapat perhatian serius seiring banyaknya keluhan warga. Pemerintah Kota Palembang menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu prioritas utama yang harus segera dituntaskan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa masih menemukan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di berbagai titik. Untuk mempercepat perbaikan, pemerintah Kota Palembang telah menambah alokasi anggaran pemeliharaan jalan. Langkah ini diambil agar perbaikan jalan berlubang baik di lingkungan permukiman, jalan kota, provinsi, maupun nasional bisa segera dilakukan.
Dari awal komitmen saya bahwa jalan di Palembang ini harus mulus semua, seperti Nurdin Panji. Idealnya ini kan tanah jalan provinsi. Tetapi ketika saya datang kemarin, saya ultimatum, kalau provinsi tidak mau memperbaiki, izinkan saya. Jangan sampai nanti ada miss di situ, izin saya untuk menampal minimal. Karena sudah banyak kejadian, motor sudah banyak nyampak di situ. Alhamdulillah kemarin sudah ada progres. Wali Kota Palembang juga memastikan anggaran untuk pemeliharaan jalan kini menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Selatan menegaskan praktik jual beli atlet tidak akan terjadi lagi pada Pekan Olahraga Provinsi Sumsel 2025. Untuk mencegah hal tersebut, KONI akan melakukan verifikasi atlet secara ketat dan menyeluruh. KONI Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumsel ke-15 di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2025 akan berjalan adil dan bersih dari praktik jual beli atlet. Langkah verifikasi ketat pun disiapkan untuk menjaga sportivitas antar kontingen. KONI Sumsel menegaskan pihaknya ingin memastikan tak ada satupun kontingen kabupaten dan kota yang dirugikan. Salah satu fokus utama adalah menghindari manipulasi keikutsertaan atlet dari luar daerah. Dan kita telah beraudiensi dengan Pak Gubernur dan diterima langsung oleh Pak Herman Deru. Pak Herman Deru menyampaikan bahwa beliau meminta pelaksanaan Porprov ini lebih meriah dari yang di Lahat dan tidak ada lagi kita akan melaksanakan Porprov ini yang namanya jual beli atlet. Makanya kita akan se-fair mungkin untuk verifikasi atlet-atlet dan ada beberapa cabur yang sudah rapat dengan kita untuk pelaksanaan Porprov ini. KONI juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Porprov 2025. Ajang olahraga 2 tahunan ini rencananya akan dipertandingkan 35 cabang olahraga dengan melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Masuk. Tempatkan pokku. Muat rahasia. Kamu sudah ditempati, saya nggak masuk. Siap. Ini adalah detik-detik menegangkan saat terjadi keributan antara Wakil Bupati Tulang Bawang Hankam Hasan dengan pedagang saat melakukan penertiban di Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung. Keributan terjadi saat pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dipimpin Wakil Bupati Hankam Hasan menertibkan pedagang ikan yang menggunakan kendaraan roda 4 untuk memindahkan lapaknya. Namun keributan pecah ketika pemilik lapak menolak hingga disambut amukan pihak aparat pemerintah dan nyaris terjadi adu jotos. Beruntung petugas dari TNI Polri yang mengawal langsung melerai keributan tersebut. Wakil Bupati Hankam Hasan menjelaskan penertiban dilakukan lantaran para pedagang banyak yang menggunakan bahu jalan untuk membuka lapak sehingga mengganggu aktivitas di pasar. Sebenarnya kita sudah bersosialisasi hampir 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sudah kita sampaikan baik secara administrasi, lisan, surat edaran, rambu-rambu. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berdagang luar. Dan itu kan kita jaga. Siap kita jaga. Nanti kita akan turunkan petugas yang menjaga mereka untuk menertibkan mereka supaya mereka tertib berdagang. Diketahui sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga sudah sosialisasi dan mengeluarkan surat edaran untuk tidak berjualan di area luar pasar yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi lapak.
Tim Liputan, Kompas TV, Lampung. MRS, pelaku pencurian motor yang beraksi di salah satu mal di kawasan Pelaju, Palembang, menyerah setelah ditangkap petugas keamanan mal dan diserahkan ke polisi. Menurut keterangan, pelaku bersama rekannya mencuri motor milik pengunjung mal yang diparkir di halaman parkir mal. Cara yang digunakan pelaku dengan merusak kontak dan menyalakan motor korban. Namun saat pelaku berusaha melarikan diri membawa motor curian, aksinya diketahui petugas keamanan yang mengejar. Terjebak kemacetan di jalan, pelaku tertangkap bersama motor curian. Yang bersangkutan pada saat di pintu petugas keamanan dicurigai, kemudian spontan yang bersangkutan tancap gas, dan akhirnya dilakukan pengejaran. Syukur pada saat itu kondisi jalan sedang kondisi macet. Petugas yang melakukan pengejaran berhasil mengamankan yang bersangkutan dan akhirnya terjatuh beserta barang bukti kendaraan hasil curiannya. Sementara teman pelaku yang menunggu di luar mal berhasil kabur dan masih dalam pengejaran. Pelaku mengaku ini adalah aksi pertamanya yang terpaksa dilakukan karena terdesak kebutuhan sehari-hari. Kamu siapa namanya? Utut. Kamu umur berapa? 25 ya. Kerja di mana sebelumnya? Di pabrik. Di pabrik mana? Memang kamu niatnya sejak awal pengen mencuri di CMO? Kenapa mencuri di CMO? Karena tidak sengaja. Kamu tidak takut di situ ada satpam, nggak takut yang jaga? Terus kenapa kamu memaksakan mencuri? Kepepet apa? Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Batas akhir pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap kedua ditetapkan hingga 25 April 2025. Pelunasan jemaah haji asal Sumatera Selatan hampir mencapai 100%. Hingga saat ini tercatat 7.011 jemaah telah menyelesaikan pelunasan dari total kuota 7.012 jemaah. Kementerian Agama Sumsel juga mencatat ada 973 jemaah cadangan yang siap menggantikan jika ada jemaah utama yang berhalangan berangkat. Umumnya jemaah yang belum melunasi terkendala belum terbitnya hasil pemeriksaan istita'ah, kesehatan, atau karena faktor ekonomi. Untuk embarkasi Palembang tahun ini tetap akan menggunakan maskapai Saudi Arabian Airlines. Namun kapasitas kursi pesawat mengalami pengurangan dari 450 kursi tahun lalu menjadi 370 kursi. Dampaknya jumlah kloter haji Sumsel meningkat dari 19 kloter menjadi 22 kloter. Dalam masa pelunasan tahap 1 dan tahap kedua yang insya Allah akan berakhir pada tanggal 25 April lusa, sampai hari ini kita dapat data dari Siskohat jam 2 tadi itu sampai jam 2 siang ini yang sudah melakukan pelunasan itu ada 7.011 ya, 7.011 jemaah, termasuk di dalamnya itu 48 PHD, 24 pembimbing KBIHU dan 973 cadangan. Jadi untuk penyerapan kuota insya Allah dalam beberapa hari ini akan terserap semua. Kuota kita 7.012 itu akan bisa terserap semua. Tapi karena di dalam di dalam jumlah yang melakukan pelunasan tadi ada jemaah cadangan juga. Kalau dalam beberapa hari ini ada jemaah yang memang harusnya berangkat tahun ini melakukan pelunasan, maka tetap diutamakan yang berangkat tahun ini. Tapi kalau memang tidak ada, artinya kita cuma butuh 1 orang lagi untuk melakukan pelunasan. Insya Allah kuota sebanyak 7.012 itu dapat terserap. Dan secara umum memang karena ini adalah kegiatan rutin tahunan yang kita laksanakan, sudah siap ya, masing-masing kementerian, masing-masing instansi atau lembaga yang terkait itu sudah siap untuk menyelenggarakan ibadah haji di tahun ini. Namun memang sebelum nanti kita menerima jemaah pada tanggal 2 Mei, tentu kita perlu mengadakan rapat konsolidasi gitu ya, rapat persiapan. Insya Allah di akhir April inilah, di akhir April akan diadakan rapat itu.
Jamaah kloter pertama dijadwalkan masuk asrama haji pada 2 Mei dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Saat ini kantor wilayah Kemenak Sumsel tengah menyesuaikan pembagian kloter untuk seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.